Yang pertama ada Levi Rumbewas. Legenda membuktikan bahwa tanah Papua bukanlah peradaban bangsa Indonesia yang terbelakang. Melalui prestasinya di ajang binaraga, Papua banyak dikenal masyarakat dunia serta menjadi kebanggaan bagi bangsa sendiri. Siapa tak kenal dengan Levi Rumbewas, atlet senior kelahiran kota Papua yang telah mengharumkan bangsa ini di kancah binaraga internasional. Namanya yang selalu dieluk-elukan di masa kejayaan tahun 80-an, Levi meyakinkan Indonesia bahwa dirinya merupakan binaraga terbaik dan berprestasi pada kelas 70 kg dengan perolehan medali emas pada Asian Games tahun 1987 dan 1989. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bakat olahraga beban yang dimiliki pria berkulit hitam ini telah menurun kepada sang putri kesayangan, Raema Lisa Rumbewas, kini menjadi atlet angkat besi. Begitu pula dengan istri tercinta Ida Korwa, sehingga keluarga mereka pun disebut-sebut sebagai perintis olahraga angkat beban dan binaraga di kota Mutiara Hitam. Yang kedua ada Zarmi Bahtiar. Bila dunia mengenal atlet binaraga legendaris seperti Arnold Schwarzenegger, Shawn Ray, Lee Haney, and Dorian Yates, maka Indonesia pun tak mau kalah ketinggalan dengan bodybuilder dunia lainnya. Mengharumkan bangsa melalui ajang pertandingan binaraga merupakan cara tersendiri bagi pahlawan binaraga yang satu ini. Zarmi Bahtiar, begitulah nama lengkap dari atlet kelahiran Bukit Tinggi 27 September 1945. Mengemas lekuk tubuh menjadi berotot pada kelas 65 kg berikut keikutsertaannya pada kompetisi binaraga nasional dimulainya pada tahun 1970. Pria yang telah menyalakan api PON di Riau tahun lalu ini hanya membutuhkan 3 tahun lamanya untuk mendapatkan medali perak pada PON ke-8 di tahun 1973. Prestasinya yang terus cemerlang dan gemilang membawa Zarmi kepada pentas bergengsi bertaraf dunia. Citranya sebagai binaragawan sangatlah populer. Setelah ia berhasil menyabet medali perunggu di SEA Games tahun 1981 di Manila, medali perak di SEA Games tahun 1987, dan medali emas di tingkat ASEAN mulai tahun 1983, 1984, dan 1985. Yang ketiga ada Asre Lau. Mempertahankan debut prestasinya berskala dunia, atlet kebanggaan Riau Asre Lawandi juga patut menjadi panutan sepanjang sejarah binaragawan terbaik Indonesia. Meskipun usianya tergolong senior, namun tekadnya tak luput dari eksistensi semangat pemuda yang militan. Tak ada lawan tangguh yang dapat menyainginya selama berkompetisi di atas panggung. Bahkan beberapa negara Asia pun turut mengakui akan kehebatan pria kelahiran Kepulauan Riau ini. Dikenal sebagai spesialis binaraga kelas 60 kg, Asre Lawandi yang bergelut di binaraga sejak tahun 1983 ini senantiasa menoreh prestasi dengan peraihan medali emas di perhelatan olahraga terakbar bertaraf dunia maupun Asia dan telah mengumpulkan 6 medali emas selama PON. Asril hingga kini masih membuktikan taringnya pada masyarakat di ajang kejuaraan bergengsi nasional bahkan internasional sekalipun. Yang keempat ada Wempi Wungau. Di saat kejayaannya dahulu, Indonesia memiliki citra binaragawan lainnya yang mengharumkan negeri ini. Sebut saja Wempi Wungau yang telah memboyong pulang beberapa medali emas pada SEA Games tahun 1989 hingga tahun 1997. Meskipun prestasi puncaknya di Asian Games 2002 di Busan, Korea Selatan hanya membuahkan medali perak. Namun,
Indonesia tetaplah bangga dan patut kagum atas apresiasi yang dikerahkan Wempi demi mempertahankan prestasi binaraga Indonesia. Namun, setelah masa kejayaannya redup oleh faktor usia, kesenjangan nasib binaragawan tanah air ini tak berujung indah. Pundi-pundi materi yang menjanjikan pasca kejuaraan pun tak sepadan dengan kenyataan pahit yang didapatkannya setelah masa kejayaannya berakhir. Janji-janji manis yang terlontarkan pemerintah hanyalah menjadi isapan jempol belaka. Wempi yang usianya genap 50 tahun kini hanya bekerja sebagai petugas keamanan sehingga menggoyahkan hati Yayasan Olahraga Indonesia atau YOI untuk memberikannya santunan hari tua. Mudaku menjadi dambaan, tuaku selalu dibelakangkan. Begitulah kenyataan ironis yang terjadi pada atlet sekarang ini. Yang kelima adalah Ade Rai. Mengawali karirnya sebagai atlet pebulu tangkis sejak usia 8-17 tahun, pemilik nama lengkap I Gusti Agung Kusumayuda Rai bukanlah terlahir sebagai seorang bocah berawakan tubuh yang gemuk ataupun proporsional. Keinginannya membentuk tubuh supaya nampak ideal dan atletis membuat Rai harus memberhentikan bulu tangkis dan mulai menghirup atmosfer barunya pada weight training. Setelah lama bergelut dengan besi, Rai mengalami perubahan struktur tubuh yang amat drastis dan fantastis. Atas kemajuan inilah Rai tidak menyia-nyiakan potensi keindahan lekuk tubuhnya dalam berkecimpung di kejuaraan otot. Tahun 1992 merupakan tahun di mana ia mulai mengawali prestasinya sebagai binaragawan. Banyak berkenalan dengan para atlet binaragawan senior seperti Soekardi semasa kuliahnya di Bandung, membuat Rai banyak memperoleh wejangan yang memantapkan dirinya pada binaraga. Hingga pada masa kejayaannya, Rai yang dikenal dengan ciri khas rambut terkuncir telah mengantongi segudang prestasi sejak tahun 1994. Mulai bertaraf lokal, nasional seperti PON, hingga bahkan internasional sekalipun. Adapun apresiasi kejuaraan yang pernah ditaklukinya antara lain medali emas SEA Games 1997, juara 1 IFBB Indonesian National Championship, ABBF atau IBBF Mister Asia 1995, Mister ASEAN 1995, juara 1 Musclemania World 1996 dan 2000, overall winner Superbody World Professional tahun 2000. Alunan nama Ade Rai pun mulai mencuat sedikit demi sedikit ke berbagai kalangan masyarakat umum berkat kerja kerasnya mengenalkan binaraga dengan pola hidup sehat melalui media televisi maupun media iklan, sehingga banyak orang yang menasibkan sebagai pioner binaragawan maupun inspirator fitness di Indonesia. Yang keenam adalah Syafri Zaldi. Atlet binaraga berikutnya tentu Anda tidak akan asing dengan keelokan serta kesimetrisan struktur otot yang menghiasi binaragawan kelahiran kota Medan ini. Syafri Zaldi atau akrab disapa dengan Bang Rizal dulunya bukanlah siapa-siapa. Mengawali kehidupannya hanya sebagai pedagang teh botol di Senayan, Bang Rizal mulai mengenal banyak seputar olahraga tinju. Namun, sayang seribu sayang, keinginan menjadi petinju pun ditolak matang-matang oleh ibundanya, sehingga keinginannya tersebut malah justru bergeser menjadi seorang binaragawan. Pria yang mengartikan binaraga sebagai seniman otot ini memang sangat populer dengan julukan
raja kelas 75 kg, menoreh pentas kejuaraan di tanah nasional, Asia hingga dunia sudah ditaklukkannya, mulai dari ajang PON, SEA Games, WBPF. Atlet yang mewakili Provinsi Jawa Timur ini menyatakan pindah kelas ke 80 kg pada kompetisi Asia Bodybuilding and Physique Championship di Ho Chi Minh, Vietnam, September lalu, di mana ia hanya ditempatkan pada posisi 4. Di usianya yang hampir menginjak masa keemasan, Rizal tetap haus akan juara. Ia tidak menjadikan umurnya sebagai batasan prestasi. Justru dengan terjunnya Rizal menjadikan contoh bagi binaragawan junior lainnya bahwa usia bukanlah suatu faktor penghambat prestasi. Yang terakhir adalah Komang Arnawa. Terlahir di suatu desa kecil, tepatnya di kota Bali, anak dari pemuka agama yang penuh dengan kesederhanaan ini tentu tidak akan mengira jika prestasi anaknya tersebut akan membanggakan bangsa. Dedikasi yang tinggi seputar otot serta gairah yang tak dapat terbendungi untuk menjadi binaraga terbaik terwujud dengan sendirinya setelah ia menaklukkan beberapa pentas kejuaraan berskala nasional maupun internasional. Walaupun Komang tidak berkompetisi di bawah naungan induk organisasi atau PABBSI, namun tetaplah orientasi prestasi harus diapresiasikan kepadanya. Tercatat pada bulan Oktober tahun 2002, pria yang dijuluki oleh dunia The Gentle Giant from Bali mulai merajai kompetisi binaraga tanah air di kelas invitational. Kedekatan emosional yang kuat dengan Australia kembali membuka peluang baiknya untuk melangkah go internasional. Sehingga di Oktober 2003, ia berhasil menduduki peringkat pertamanya di ajang kejuaraan dunia IFBB, Western Australia Bodybuilding Championship. Yang patut disalutkan lagi dari seorang Komang Arnawa adalah prestasi dunia yang berturut-turut didapatkannya, seperti menggondol pulang mahkota Mr. Natural Olympia di tahun 2005. Dari ketujuh pahlawan binaraga yang dipaparkan tadi merupakan suntikan semangat yang menginspirasi kita untuk berprestasi lebih lagi dari apa yang mereka capai pada masa lalu. Dan tentunya pesan moral yang disampaikan pada video berikut ini mengajarkan kita bahwa atlet olahraga merupakan pejuang bangsa sepanjang hayat yang patut kita hargai. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk video-video berikutnya. Terima kasih.